Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama dan yang utama, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillahnya pada awal tahun 2022 ini kita kembali dipertemukan lagi dan kembali melaksanakan kegiatan kultum seperti biasanya. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, sekarang jadwalnya Huwa yang kultum. Nah, di sini, sebentar. Hulwa pengen membahas tentang mindfulness dalam Islam, gitu ya. Nah, mungkin terkait kemarin juga Nadia udah membahas tentang Happy New Year, gitu ya, yang mana pastinya gitu, ketika kita memasuki hari-hari baru atau kita memasuki tahun-tahun yang baru, seperti sekarang gitu ya, kita telah memasuki 2022, pasti banyak sekali gitu ya, resolusi-resolusi atau life planning yang kita tuliskan gitu ya, yang akan ingin kita lakukan gitu ya. Atau mungkin ada resolusi yang sebelumnya sudah kita buat tapi ternyata belum terselesaikan, yang mana kita mungkin pengen memperbaiki kembali gitu ya. Mungkin misalkan mulai dari menjaga kesehatan kita, mulai dari olahraga, mungkin itu salah satu yang menjadi resolusi di 2022 juga nih, gitu, yang mana kita bisa lebih rajin untuk olahraga lagi, gitu ya, atau murojaahnya ditingkatin lagi, dan banyak lainnya pastinya. Nah, yang paling penting dalam membuat life planning adalah, bukan seberapa banyak kita menuliskannya, gitu ya, tapi bagaimana kita ngejalaninnya, gitu. Karena soalnya ada banyak sekali gitu, mungkin termasuk aku gitu ya, mungkin termasuk banyak orang gitu ya, yang mana ketika sudah menuliskan planning gitu ya, banyak yang hanya sekedar ya udah nulisin aja tapi belum tereksekusi gitu ya, belum ada tindakannya gitu ya. Atau setidaknya kita udah, atau seminimal mungkin lah ya, kita sudah berani melakukannya, kita sudah berani mengeksekusinya. Walaupun misalkan ternyata di pertengahan kita gagal gitu ya, ini nggak apa-apa gitu. Ini lebih baik gitu, karena kita sudah berani mencoba gitu, dibandingkan kita nggak pernah ngeeksekusi itu sama sekali gitu. Sehingga ketika kita sudah berani mencoba namun ternyata gagal, namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Dengan kayak gitu kita tahu nih, apa aja sih hal-hal yang membuat kita itu gagal, dan peluang apa sih yang bisa membuat kita ini berhasil dalam menjalankan planning kita, kayak gitu. Nah, jadi mundur selangkah untuk maju 1000 langkah, seperti itu ya. Jadi, setidaknya kita udah mencoba dulu, dan dari kegagalan ini kita perlu apa? Perlu untuk tetap berprasangka baik sama Allah, gitu. Karena bisa aja kalau life planning itu bisa aja berubah gitu ya. Misalkan emang itu dengan berubah itu lebih baik, kenapa enggak gitu. Jadi planning itu fleksibel dan bersifat relatif gitu ya. Nah, di mana dalam surah Al-Insyirah ayat 7, maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, maka dari perencanaan dan berbagai eksekusi itulah kita perlu tetap untuk mindfulness gitu, yang mana kita tahu bahwa peran kita hidup di dunia ini banyak sekali ya, peran sebagai anak, peran sebagai murid, peran sebagai pembelajar, hamba Allah gitu kan ya. Yang mana di samping itu juga kita dihadapkan dengan apa? Dengan media dan teknologi gitu, yang mana tak jarang hadirnya itu adalah menyebabkan kebisingan, distraksi, dan mungkin banyaknya informasi yang tiada henti gitu ya. Maka kita seringkali gitu ya, seringkali kehilangan kesempatan untuk apa? Untuk benar-benar fokus. Kita kehilangan kesempatan untuk hadir seutuhnya gitu ya, dalam apa yang kita lakukan gitu ya. Misalkan mungkin ketika sholat kita seringkali nggak khusyuk gitu ya, atau misalkan ketika belajar kita seringkali terdistraksi dengan bunyi-bunyi handphone gitu. Nah, oleh karena itu mindfulness ini adalah solusi yang mampu mengembalikan manusia pada kesadaran yang penuh gitu ya, baik secara pikiran maupun
perasaan gitu. Jadi kita hadir seutuhnya gitu. Jadi kita dapat mengenali rasa-rasa yang hadir dalam diri kita gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya yang sedang kita rasakan gitu. Nah, kenapa sih kita perlu mindfulness setiap hari gitu ya? Karena misalkan kalau kita nggak mindfulness, maka kita akan terbawa dengan mudah dengan emosi kita. Misalkan kalau misalkan ada orang yang berkata kasar sama kita gitu, atau ada yang menyinggung kita gitu, kita akan mudah membalas itu dengan hal yang sama atau bahkan lebih gitu. Kalau kita misalkan nggak mindfulness gitu. Tapi kalau misalkan kita mindfulness gitu ya, kita akan mikir dulu sebelum bertindak gitu. Kira-kira ini baik gak sih buat kita gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita kasih feedback itu, maksudnya feedback yang kita berikan adalah feedback dengan respon yang terbaik gitu. Jadi kita nggak reaktif atas apa yang terjadi. Jadi kita proaktif dulu, kita berpikir dulu, oh kalau emang lebih baik diam gitu. Atau kalau misalkan ada kata-kata yang setidaknya itu baik, silahkan sampaikan kayak gitu. Jadi kita nggak merespon dengan hal yang sama gitu. Jadi di mana kita mengenal ada unmindfulness, di mana seseorang membiarkan pikiran dan perasaannya yang mengendalikan dirinya gitu. Jadi dirinya itu dikendalikan oleh perasaan dan pikirannya. Dan ada yang mindfulness gitu ya, di mana kita bisa memilih, kita mau perasaan kita dan pikiran kita yang mengendalikan, atau kita mau ini dulu, berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Tidak selalu kita merespon segala sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah, manfaatnya adalah pertama yang pastinya menurunkan stres gitu ya. Dengan kita berpikir secara jernih gitu, maka apa yang kita kasih gitu ya, maka kita juga itu juga baik gitu, insya Allah gitu ya. Maka kita akan menurunkan stres, emosi negatif juga akan mudah kita jauhkan, terus depresi juga ya, dan rasa cemas gitu. Ketika kita sudah merespon seseorang dengan baik, maka kita nggak ada lagi tuh. Kalau misalkan kita ngerespon orang nggak baik kan pasti kita nggak kepikiran kan, tadi kata-kataku baik nggak sih? Terus kayak khawatir atau jadi overthinking dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua adalah manfaatnya meningkatkan ingatan, meningkatkan fokus gitu ya. Ketika kita mindfulness, maka konsentrasi kita akan lebih kuat gitu ya, dan dapat mengenal diri sendiri gitu ya. Terus juga meningkatkan rasa empati kita, meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada sesama gitu. Jadi mindful itu adalah punya kesadaran penuh dan fokusnya ke satu hal yang kita kerjakan gitu. Jadi kita dapat hadir secara utuh terhadap segala sesuatu yang sedang kita kerjakan saat itu gitu. Nah, kita juga ada mindfulness universal dan ada mindfulness secara dalam Islam gitu ya. Jadi ada mindfulness dalam Islam yang mana dikenal dengan bahasa muraqabah gitu ya. Muraqabah yang mana kesadaran diri terhadap adanya hubungan dengan Allah di hati, pikiran, dan tubuh, dan selalu merasa diperhatikan oleh Allah dalam setiap melaksanakan aktivitas kehidupan kita gitu. Nah, terus bagaimana sih menjadi muslimah yang mindful gitu ya? Kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah ada 4 caranya, yaitu pertama dengan berdoa gitu, yang mana dengan berdoa lagi-lagi kita menyatakan gitu ya, menyatakan bahwa kita ini hanyalah hamba Allah yang mana dalam kehidupan kita itu kita membutuhkan Allah gitu, sehingga kita berdoa gitu, sehingga kita nggak merasa angkuh, bahwa kita merasa semua apa yang terjadi dalam diri kita, perencanaan-perencanaan yang akan kita gapai, semua itu akan terjadi, semua itu akan tergapai atas bantuan Allah gitu ya. Nah, makanya kita juga penting banget untuk terus berdoa. Yang kedua adalah berzikir gitu ya. Yang mana ini salah satu cara yang mudah ketika kita mungkin untuk menjauhkan rasa kayak bengong gitu kan, daripada bengong gitu mendingan kita berzikir gitu, karena dengan berzikir kita masih terjaga untuk terus mengingat Allah kayak gitu. Terus yang ketiga adalah dengan membaca Quran gitu ya. Yang keempat adalah dengan berkontemplasi. Nah, lagi-lagi kita perlu untuk kayak berkontemplasi, bermuhasabah gitu ya. Sebenarnya aktivitas kita hari ini, kegiatan yang telah kita lakukan hari ini tuh untuk siapa sih? Gitu. Untuk Allah atau untuk orang lain. Nah, dengan kayak gitu kita jadi bisa meluruskan kembali hal-hal yang mungkin sempat menyimpang kayak gitu. Jadi kita bisa untuk menjauhkan
rasa-rasa overthinking atas apa yang telah kita lakukan gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu gitu ya, dengan menjadi muslimah yang mindful gitu ya, kita bisa menjadi produktif gitu. Karena outcome dari mindful ini adalah fokus gitu. Jadi kita ketika mindful kita bisa fokus atas apa yang sedang kita kerjakan kayak gitu. Dan dengan mindful ini gitu ya, kita akan selalu merasa diperhatikan Allah gitu ya, bahwa ketika kita kayak pengennya lalai-lalai dulu atau pengen mengerjakan yang sesuatu yang nggak bermanfaat dulu, kita paham, oh iya ya Allah kan lagi merhatikan kita. Atau misalkan kita lagi sholat, terus kita terdistraksi atau nggak khusyuk, kita kembali ingat lagi bahwa Allah tuh lagi-lagi sedang memperhatikan kita gitu. Dan muslimah yang produktif dan mindful adalah muslimah yang cerdas dalam memetakan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Nah, ini gitu ya. Lagi-lagi kita perlu untuk memplot-plotkan mana sih waktu-waktu yang setidaknya memang urgent dilakukan hari itu dan dibutuhkan hari itu, mana sesuatu yang setidaknya perlu dihapuskan dulu gitu ya, atau perlu didelegasikan gitu. Sehingga waktu yang kita gunakan dan aktivitas yang kita kerjakan itu berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Sehingga kita akan lebih mudah untuk mencapai goals-goals yang kita inginkan dalam sehari, dalam seminggu itu, atau dalam jarak setahun atau lebih gitu. Nah, mungkin itu aja. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk belajar bagaimana mindful dalam menjalani setiap aktivitas kita, dalam bertemu dengan banyaknya manusia gitu ya, agar kita agar kita melatih diri untuk tidak reaktif, agar kita melatih diri untuk berpikir dulu sebelum bertindak atau berpikir dulu sebelum berucap, seperti itu. Mungkin itu aja dari Hulwah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hulwah rekam kan?